Bismillah, assalamualaikum. Selamat datang kembali di YouTube channel Wen Antoni dalam kisah terbaru berjudul Jiret Sukmo. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Rumah itu berdiri di tanah yang luas, terpisah dari keramaian dusun, dikelilingi ladang kering dan ilalang tinggi, pohon jati, serta terem besi tua membentuk bayangan panjang yang menyerupai jari-jari tangan merambat di tanah saat senja tiba. Sari berdiri di ambang pintu, menatap rumah peninggalan kakek Bayu yang akan mereka tempati. Rumah ini warisan, dulu tempat tinggal Mbah Rono sampai akhir hayatnya, kata Bayu sambil membuka gembok pintu kayu. Suaranya tenang, wajahnya penuh harap. Tapi Sari entah mengapa justru merasa ada hawa dingin yang menyelusup ke tengkuk saat kaki pertamanya menginjak lantai rumah itu. Ruangan dalam rumah itu cukup luas, tapi lampunya redup. Aroma kayu tua dan debu memenuhi udara, menyatu dengan bau lembab yang belum bisa Sari kenali. Di sudut rumah ada lemari tua dengan ukiran wayang, dan bayangannya seperti bergerak saat lampu minyak dinyalakan. Malam itu, saat Bayu mulai membereskan barang dan menata tempat tidur, Sari mendengar suara lirih dari atas plafon. Suaranya seperti bisikan, pelan namun jelas, seolah ada yang memanggil namanya, tapi tak diucapkan langsung. "Mas Bayu, kamu dengar itu, Mas?" tanya Sari pelan. Bayu hanya mengangkat bahu. "Tikus ladang, Sar, atau kecoa. Namanya juga rumah lama." Tapi suara itu bukan suara gerakan hewan. Itu seperti desisan atau kalimat patah-patah yang menyaru jadi angin. Keesokan harinya mereka keluar untuk menyapa tetangga. Bayu tampak biasa saja. Ia menyapa warga yang lewat dengan anggukan dan senyuman. Tapi reaksi warga justru membuat Sari heran. Beberapa hanya melirik cepat lalu menunduk. Yang lain malah berbisik-bisik sambil menarik anak kecil mereka menjauh. Sari meremas tangan Bayu pelan, gelisah. Tapi Bayu pura-pura tak merasa apa-apa. Saat mereka berjalan pulang, dua ibu-ibu paruh baya tampak membicarakan mereka. Salah satu berisik, tapi cukup keras untuk didengar Sari. "Anaknya si Rono balik ke rumah itu. Apa belum pada kapok ya?" Sari menghentikan langkah, menoleh. Tapi ibu-ibu itu buru-buru berbalik, seolah merasa bersalah. Ia menatap Bayu, tapi lelaki itu justru melangkah lebih cepat, menatap lurus ke depan. Di saat malam pertama mereka di situ, harusnya sebagai malam pertama yang indah untuk mereka sebagai suami istri, yang wajibnya menjadi kenangan indah. Tapi suasana rumah itu membuat Sari terus gelisah. Angin dari luar terdengar seperti nafas berat yang keluar masuk dari celah ventilasi. Di dalam kamar, ia merasa seperti ada yang mengawasinya dari balik gorden, meskipun tak ada apapun di sana. Sekitar pukul 2 dini hari, Sari terbangun karena bau harum semerbak yang menusuk hidung. Bau bunga melati, tajam sekali, seperti habis ditabur dalam jumlah besar. Ia bangkit perlahan, membuka pintu kamar dan melangkah ke ruang tengah. Di ambang pintu depan, bunga melati berserakan. Puluhan kuntum, segar, seolah baru saja ditaburkan seseorang beberapa menit lalu. Sari mematung, matanya melebar. Ia merasa bau itu bukan membawa damai, melainkan getir dan menyesakkan dada. Seperti bunga tabur makam, tapi ditaruh untuk orang yang masih hidup. Ia memanggil Bayu pelan, tapi suaminya tak menyahut. Saat hendak menutup kembali pintu, angin dingin bertiup dari belakang rumah. Bau amis menyusul masuk, menyelinap lewat celah bawah pintu belakang. Bau itu bukan bau bangkai biasa, lebih menusuk seperti darah segar yang sudah mulai menghitam. Sari berjalan pelan ke belakang rumah. Halaman belakang gelap, hanya diterangi cahaya bulan yang terhalang awan tipis. Di dekat sumur tua ada genangan hitam. Ia menunduk dan mendekat. Bau itu semakin kuat, seperti darah. Tapi tak ada bangkai hewan. Tak ada bekas sembelihan, hanya tanah yang basah dan berkilat kemerahan.
Sari kembali ke dalam rumah dengan tubuh gemetar. Ia mengunci pintu, menyandarkan tubuhnya di dinding, sambil mencoba mengatur nafas. Dada kirinya terasa berat, seolah ada yang duduk di atasnya. Ia baru menyadari, sejak sore tadi, kucing tak ada yang berkeliaran di sekitar rumah itu. Padahal biasanya, di dusun, kucing liar selalu datang mencium bau masakan. Bayu tetap tertidur pulas. Nafasnya tenang tak terusik. Sari memandangi wajah suaminya dalam gelap. Ada yang berbeda. Wajah itu kini terasa jauh. Jarak di antara mereka terasa seperti dua dunia yang tidak lagi saling menyentuh. Malam itu, sebelum memejamkan mata lagi, Sari mendengar suara samar dari plafon. Tapi kali ini bukan bisikan, lebih seperti gumaman yang mengalun. Nyanyian tembang Jawa kuno, pelan, mengalun seolah berasal dari lelangit rumah dan tak bisa dijelaskan asalnya. Sari memeluk tubuhnya sendiri dan menarik selimut hingga ke leher. Ia tahu, rumah ini menyimpan sesuatu yang tak bisa dilihat mata, dan mungkin sesuatu itu sudah terbangun sejak mereka masuk ke dalamnya. Hari-hari setelah mereka menetap di rumah itu terasa aneh. Tidak ada kejadian besar, tapi Sari bisa merasakan suasana yang berubah dari hari ke hari, terutama pada Bayu, suaminya yang dulu lembut dan penuh perhatian, kini lebih sering diam. Tatapannya kosong, seperti sedang memikirkan sesuatu yang jauh dan gelap. Ia kerap duduk di bangku belakang rumah, memandangi hutan yang membentang sunyi. Tak bicara, tak berekspresi, hanya menatap seolah ada sesuatu yang memanggil dari balik pepohonan. Sari mencoba mengajak Bayu berbicara, menawari teh hangat atau membahas rencana kebun kecil di belakang rumah seperti impian mereka dulu. Tapi Bayu hanya menjawab sepatah dua patah, lalu kembali tenggelam dalam diam. Kadang ia malah jadi cepat marah. Hal kecil bisa memicunya, membanting pintu atau menarik nafas panjang penuh kesal. Puncaknya terjadi saat malam bulan separuh. Sari terbangun karena merasa tempat tidurnya kosong. Bayu tidak ada di sisinya. Ia bangkit pelan, keluar kamar, dan melihat pintu belakang rumah terbuka sedikit. Angin dingin menyusup masuk, membawa bau tanah lembab dan rumput basah. Dengan jantung berdegup kencang, Sari menuruni 3 anak tangga dan melihat Bayu berdiri mematung di halaman belakang. Ia tak memakai sandal, tak membawa lampu, tubuhnya kaku, tangan terkulai di sisi tubuh, dan matanya memandang ke satu titik di kegelapan hutan. Mulutnya bergerak, pelan, seperti menggumamkan sesuatu, tapi bukan doa, bukan pula percakapan biasa. Gumamannya asing bagi Sari, seperti bahasa Jawa, tapi bukan yang pernah ia dengar sebelumnya. Bahasanya tua, kasar, dan patah-patah, seolah berasal dari mulut yang sudah lama tak digunakan untuk bicara. "Mas Bayu," Sari memanggil pelan. Bayu tidak menjawab. Gumamannya terus mengalun, pelan dan monoton. Sari mendekat, menggenggam lengannya, dingin seperti es. Begitu ia sentuh, Bayu tiba-tiba tersentak. Ia menoleh dengan tatapan tajam. Matanya memerah, dan pupilnya mengecil seperti ditarik ke dalam. Wajahnya tidak menunjukkan emosi apapun, kosong dan kaku. Namun dalam sekejap, tatapan itu kembali lembut. Bayu seperti tersadar. Sari, kamu ngapain di luar?" Suaranya serak. Kamu tidur sambil jalan, Mas. Kamu bicara sendiri di sini. Kamu sadar gak, Mas?" Sari menggenggam tangannya erat, tapi hatinya bergemuruh. Bayu menatap sekeliling, tampak bingung. Aku gak ingat apa-apa." Keesokan paginya, Sari mendapati seekor kucing hitam duduk di depan tangga belakang rumah. Kucing itu bertubuh kurus dengan bulu acak-acakan. Matanya tajam dan lebar. Ekornya bergoyang-goyang pelan. Awalnya Sari mengira itu kucing biasa, tapi kucing itu tak pernah benar-benar pergi. Selalu muncul menjelang senja, mondar-mandir seperti penjaga rumah. Dan setiap malam purnama, suara mengeongnya berubah jadi lengkingan panjang, nyaris seperti tangisan bayi. Sari makin sering merasa tidak sehat.
Awalnya hanya kembung dan pusing ringan. Tapi lama-lama, tubuhnya seperti terus diselimuti kabut dingin. Ujung jarinya membiru saat pagi hari, dan suhu tubuhnya naik turun tak menentu. Diminumi air hangat, dibalur minyak kayu putih, semua tidak mempan. Ia juga mengalami mimpi-mimpi aneh. Dalam mimpinya ia duduk di dalam kamar mereka, tapi dindingnya berubah menjadi anyaman bambu reot. Di sudut ruangan, seorang nenek tua duduk bersimpuh. Rambutnya panjang hingga menyentuh lantai. Tubuhnya dibungkus kain lurik pudar, dan tangannya menyisir rambutnya sendiri dengan sisir gading. Tiap gerakan sisir itu mengeluarkan suara seperti gesekan kayu yang parau. Tapi yang paling menyeramkan adalah matanya. Mata nenek itu merah menyala, tanpa bola putih, menatap Sari terus-menerus tanpa berkedip. "Awakmu orang duwe salah, Nduk. Tapi awakmu wes nyemplung neng warisan kutuk." Suara si nenek terdengar seperti berasal dari bawah tanah, dalam, bergema dan dingin. Sari terbangun dengan nafas terengah. Tubuhnya basah oleh keringat, tapi udara kamar sangat dingin. Langit-langit rumah seperti berembun, dan ada bau busuk samar yang tertinggal. Ia menengok ke samping. Bayu masih tidur, tapi wajahnya terlihat pucat dan tegang, seperti orang yang sedang bermimpi buruk juga. Hari itu, Sari duduk di dapur, memandangi air yang ia rebus yang tak kunjung mendidih. Waktu seperti berjalan lambat di rumah itu. Denting jam dinding terdengar lebih nyaring dari biasanya, dan suara jangkrik terdengar bahkan di siang bolong. Ia tahu ada yang tidak beres. Ini bukan soal rumah tua atau perubahan suasana. Ini lebih dari itu. Ada hawa yang menjalar, dingin, berat, dan licin seperti asap yang tak terlihat tapi bisa dirasakan. Ketika sore mulai turun, Sari mendapati Bayu duduk di bawah pohon trembesi di belakang rumah. Wajahnya menghadap ke hutan, diam tanpa berkedip. Kali ini Sari tidak berani menyentuhnya. Ia hanya berdiri beberapa langkah di belakang, menggigit bibir dan menggenggam jari-jari sendiri. Angin sore berhembus, dingin menyusup lagi, dan Sari mulai sadar dirinya sedang tinggal bersama seseorang atau sesuatu yang mungkin bukan lagi sepenuhnya Mas Bayu. Siang itu, langit mendung menggantung rendah di atas dusun. Udara terasa berat, seolah hujan sudah lama tertahan, tapi tak kunjung turun. Angin yang berembus dari arah ladang membawa bau tanah dan rumput kering, menyusup ke sela-sela papan rumah Sari dan Bayu. Tepat setelah azan zuhur bergema dari surau kecil, seorang mengetuk pintu rumah. Sari yang saat itu tengah menyapu ruangan depan segera membuka pintu. Di hadapannya berdiri seorang lelaki tua berpakaian putih lusuh. Sorban kecil melingkar di kepala. Tangannya membawa bungkusan anyaman bambu berisi nasi gurih dan oseng tempe. "Maaf mengganggu, Nduk," ucapnya sambil tersenyum ramah. "Cuma ini ada titipan dari ibu pengajian. Katanya buat pengantin baru." Sari tersenyum dan menerima bungkusan itu dengan takzim. "Matur nuwun, Pak." Lelaki itu adalah Pak Lebe, pemuka agama di dusun mereka. Sosok yang dihormati karena wibawa dan ketenangannya. Ia jarang bicara banyak, tapi setiap ucapannya mengandung sesuatu yang dalam. Setelah dipersilahkan masuk, Pak Lebe duduk di dingklek rotan dekat jendela. Ia memandang ke arah dapur, ke arah Bayu yang sedang duduk termenung di luar, menatap hutan seperti biasa. "Suamimu sering duduk di situ ya?" tanyanya tanpa menoleh. Sari mengangguk pelan. "Iya, Pak, hampir tiap sore. Sejak pindah ke sini, dia berubah, Pak, lebih sering diam." Pak Lebe mendesah lirih. "Kadang yang tua tak pernah lupa, meski yang muda tak tahu apa-apa." Sari diam, kalimat itu menggantung di udara seperti kabut. "Suamimu itu cucunya Mbah Rono. Mbah Rono dulu kepala dusun yang disegani, tapi juga keras kepala, terutama dalam hal yang berkaitan dengan yang gaib-gaib." Sari mulai merasa dingin menjalar di belakang lehernya. Ia duduk meremas sudut kain rok. Waktu Bayu masih kecil, keluarga Mbok Prapti datang melamar. Mereka ingin menjodohkan cucunya dengan Bayu di suatu nanti, sebagai bentuk menyatukan garis keturunan dua tokoh desa. Mbok Prapti, Sari hampir tercekat.
Pak Lebe mengangguk. Ya, dulu dia dikenal sebagai dukun kampung. Ilmunya sangat tinggi, tapi tak semua orang bisa menerima caranya. Banyak yang bilang ilmunya bercampur hitam. Mbah Rono menolak lamaran itu mentah-mentah, bahkan menghina mereka. Katanya, keluarga dukun tak pantas bersatu dengan darah pemimpin desa. Sari mendengarkan dalam diam. Suara angin dari jendela seperti ikut menunduk. Setelah itu cucu Mbok Prapti ditemukan tergantung di pohon asam di batas dusun. Tak ada yang tahu kenapa. Warga diam, takut, tapi banyak yang percaya. Kutukan sudah mulai berjalan sejak hari itu. Sari menelan ludah. Dan sekarang kami tinggal di rumah ini. Rumah ini dulunya tempat Mbah Rono mengasingkan diri di akhir hayatnya. Lanjut Pak Lebe. Setelah kejadian itu ia sakit-sakitan. Tak pernah bicara lagi tentang Mbok Prapti. Tapi ada yang bilang arwah cucu itu belum pernah tenang. Dan Mbok Prapti, dia tak pernah benar-benar pergi. Sari menatap ke arah belakang rumah. Bayu masih duduk membelakangi mereka. Tak bergeming. Tubuhnya seperti menancap ke tanah. Pak, apakah semua ini ada hubungannya dengan Mas Bayu yang sekarang? Tanya Sari. Suaranya nyaris berbisik. Pak Lebe menoleh perlahan. Matanya tajam, tapi ada iba di dalamnya. Ilmu yang ditanam dengan dendam tak akan pernah mati, Nduk. Apalagi kalau ditujukan pada darah keturunan. Mas Bayu tak tahu apa-apa, Pak, ujar Sari lemas. Justru itu, yang muda tak tahu, tapi tetap menanggung. Dan kadang yang menanggung bukan cuma dirinya sendiri. Sari memeluk tubuhnya sendiri. Bau melati samar mulai tercium, padahal tak ada bunga di sekitar situ. Pak Lebe bangkit pelan. Kamu yang hati-hati, Nduk. Rumah ini sudah menyimpan terlalu banyak bisikan. Jangan tinggal diam kalau mulai bermimpi yang bukan-bukan. Sari mendongak. Apa saya harus pergi dari sini saja, Pak? Pak Lebe menggeleng. Kadang bukan tempatnya yang salah, tapi ada yang belum selesai, dan satu-satunya jalan keluar ia menyelesaikannya. Ia berjalan menuju pintu, lalu berbalik sebentar sebelum keluar. Kalau kamu mulai merasa bukan cuma kamu yang hidup di rumah ini, datanglah ke rumahku. Dan ia pun pergi meninggalkan Sari berdiri di ambang pintu, memandangi Bayu yang masih diam tak bergerak di ujung halaman belakang, seolah-olah sedang mendengarkan bisikan yang hanya ia sendiri yang bisa dengar. Malam berikutnya, saat itu langit gelap tanpa bintang. Hanya bulan yang menggantung muram, tertutup awan tipis seperti kerudung duka. Angin bertiup pelan, membawa suara-suara asing dari arah hutan. Suara ranting patah, suara serangga yang seperti mendadak bisu, dan bisikan samar yang nyaris tak terdengar, tapi cukup membuat bulu kuduk meremang. Sari terbangun karena suara pintu kamar terbuka perlahan. Tubuh Bayu tidak ada di ranjang. Ia mendengar derap pelan kaki telanjang di lantai papan rumah menuju arah belakang. Tanpa banyak pikir, Sari mengenakan selendang dan mengikuti jejak suaminya keluar rumah. Langkah Bayu ringan kali ini, hampir tanpa suara. Ia berjalan seperti orang yang tak sadar. Matanya menatap lurus ke depan, tanpa ragu, tanpa jeda. Tubuhnya tegap, tapi tampak kosong, seperti disetir oleh kehendak lain. Sari membuntuti dari kejauhan, menyusuri jalan tanah berbatu yang mengarah ke batas ladang dan hutan. Malam makin pekat, hanya nyala bulan pucat yang memberi penerangan samar. Setiap langkah membuat nafasnya tercekat. Tapi rasa penasaran dan takut akan kehilangan Bayu lebih besar dari rasa gentar. Setibanya di pinggir hutan, Bayu berhenti. Di hadapannya berdiri sebuah batu besar, hitam legam seperti batu nisan tua. Sekelilingnya ditumbuhi semak liar dan rumput menjuntai, menciptakan kesan tempat itu sudah lama tak dijamah manusia. Sari menahan nafas saat melihat Bayu duduk bersila di depan batu itu. Ia mengangkat kedua tangannya, lalu mulai bergumam. Suaranya lirih, tapi penuh irama, seperti sedang mengucapkan mantra. Di sekitar batu tampak benda-benda yang membuat dada Sari berdebar keras. Bekas pembakaran kemenyan, abu yang masih hangat, dan tulang.
bukan tulang ayam atau kambing, tapi lebih panjang dan ramping. Mungkin milik kera atau entah apa. Tapi yang pasti itu bukan benda biasa. Sari ingin mundur, tapi kakinya tertanam di tanah. Jari-jarinya gemetar. Tiba-tiba dari balik pepohonan muncul bayangan hitam tinggi kurus. Bayangan itu tak punya bentuk jelas, hanya seperti siluet dengan ujung yang memudar. Ia melayang, lalu berdiri di samping Bayu, seolah menyimak gumaman itu dengan seksama. Sari menahan teriakannya, tapi tanpa sengaja kakinya menginjak ranting kering. Krak! Bayangan itu menoleh. Tidak memiliki wajah, tapi seolah tahu ia sedang diawasi. Dalam sekejap, hawa dingin menggulung seperti kabut. Ranting dan dedaunan di atas kepalanya bergetar, meski angin tak bergerak. Sari berlari. Jantungnya nyaris meledak. Nafasnya tersengal. Ia tak berani menoleh. Tak ingin tahu apakah sesuatu mengejarnya. Langkah-langkahnya tak beraturan. Hampir tersandung akar-akar pohon yang menjulur seperti tangan dari dalam tanah. Setiba di rumah, ia menutup pintu dan menguncinya rapat-rapat. Nafasnya masih terengah, tubuhnya bergetar, tapi malam belum usai. Mimpi buruk datang seperti badai yang tak memberi ruang untuk bangun. Dalam mimpinya kali ini Sari kembali berada di hadapan batu besar itu. Bayu duduk mematung, tapi kali ini tubuhnya dibalut kain kafan yang sudah usang dan kotor. Di belakangnya berdiri nenek bermata merah yang menyisir rambutnya sendiri sambil tertawa pelan. Saiki bojomu, Bayu, wes dirasuk, jiwane duduk duwekmu meneh. Sari terbangun dengan teriakan tertahan. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Ia melirik ke sampingnya. Bayu belum pulang dari tempat itu. Keesokan harinya, Sari mendatangi Pak Lebe. Ia tak bisa menyimpan semuanya sendiri. Di bawah pohon waru tua dekat surau, ia menceritakan semua tentang malam itu, tentang batu besar, dan tentang bayangan yang ia lihat. Pak Lebe mengangguk perlahan. Sorot matanya sendu, namun tenang. Batu yang kamu lihat itu tempat Mbok Prapti dulu menanam tumbal. Bukan sekedar batu biasa. Itu pemujaan gaib, tempat perjanjian. Aku curiga memang Bayu sudah mulai ditarik. Tapi kenapa sekarang? Tanya Sari lemas. Bukankah kejadian itu sudah lama? Dendam itu tidak berjalan dengan waktu kita, Nduk. Dendam itu akan tidur lalu bangkit kalau waktunya dianggap tepat. Dan darah keturunan Barono adalah utang yang harus dibayar. Air mata Sari menitik. Ia merasa sendirian dalam pusaran yang tak ia mengerti. Ia hanya ingin rumah yang tenang, suami yang kembali seperti dulu. Pak Lebe menepuk pundaknya pelan. Kamu harus pergi ke dukun Sembur. Hanya dia yang tahu cara membalikan kutukannya. Dukun Sembur? Ya, namanya Pak Sembur. Dukun putih. Dulu ia pernah membantu orang-orang yang diganggu Mbok Prapti. Ia tinggal di balik bukit di dusun seberang. Tapi kamu harus siap, Nduk. Ilmu putih pun tak bisa menyembuhkan kalau yang ditarik sudah terlalu dalam. Sari mengangguk. Di dalam hatinya yang berkecamuk, satu tekad mulai tumbuh. Ia tidak akan diam melihat Bayu tenggelam dalam kegelapan. Apapun yang harus ia hadapi, ia akan cari jalan keluar. Karena cinta bukan hanya soal tinggal bersama, tapi juga berani melawan yang tak kasat mata. Sri melangkah sendirian di jalan setapak menuju balik bukit, tempat tinggal dukun Sembur. Kabut tipis menyelimuti rerumputan dan suara serangga terdengar lirih. Seolah tahu ia sedang melangkah ke arah tempat yang tak biasa. Hutan kecil di sekitar jalur itu sunyi. Seakan dunia menahan nafas, menunggu apa yang akan terjadi. Rumah dukun Sembur berdiri sederhana tapi penuh wibawa. Berdinding anyaman bambu tua dengan ukiran kayu tua di atas pintu. Dan bau menyan yang menguar sejak 5 meter dari pekarangan. Di depan rumah itu, seorang pria tua berpakaian lurik dan mengenakan ikat kepala warna hitam sudah duduk bersila, seperti memang telah tahu kedatangan Sari. Wes wayahe, kowe ngerti sopo sing nyekel sukmone bojomu? Sari menunduk. Aku sudah gak sanggup, Mbah. Bayu bukan lagi orang yang sama. Dukun Sembur mengangguk pelan. Ia lalu mengeluarkan sebuah bungkusan kain mori dari dalam rumah.
meletakkannya di hadapan Sari. Saat dibuka, tampak patung kecil dari tanah liat dengan rambut manusia yang dipilin dan disematkan di kepalanya. Matanya berupa biji asam dan ada benang merah yang melilit lehernya 3 kali. Inilah patung Sukmo, ditandur di bawah rumah keluargamu, ditanam bersama ajian gugur jiwo, asal dari kakekmu Simbah Rono yang karena menolak lamaran Mbok Prapti menambah kutukan. Jiwo Sukmo Bayu saiki seperti dililit benang gaib, tidak bisa lepas tanpa nyawamu nembus donya seberang. Sari mendengarkan dengan dada sesak. Apakah masih bisa diselamatkan, Mbah? Bisa. Tapi kudu wani. Kowe kudu mlebu alam rasa suamimu lewat ritual jampi lan mimpi. Tapi iki bahaya. Nek kowe gagal, kowe dhewe sing bakal kejiret tali Sukmo kuwi. Dukun Sembur berdiri dan mengambil kendi kecil, lalu menyiramkannya ke dalam mangkuk batu. Uap halus naik membawa aroma wangi bunga kantil dan akar mimang. Ritual bakal dilakoni malam Jumat Kliwon. Ono larangan-larangan sing kudu dipatuhi. Ora oleh krungu suara ayam jago, ora oleh nyebut jeneng asline Bayu, lan ora oleh nangis nek ndelok wujude si pengirim santet. Nek nangis berarti kowe kalah. Sari mengangguk. Aku siap, Mbah. Hari menjelang malam Jumat Kliwon, angin bertiup dingin menusuk di dalam bilik bambu yang digelapkan. Sari duduk bersila menghadap mangkuk air berisi bunga staman dan rambut Bayu yang diam-diam ia ambil dari sisir. Dukun Sembur mulai membacakan jampi. Suaranya lirih namun berirama, membentuk gelombang yang membuat tubuh Sari perlahan lunglai. Kepalanya berat dan pandangannya kabur. Dunia seakan terbelah, lalu semuanya gelap. Saat Sari membuka mata, ia berdiri di dalam rumah yang sangat asing, gelap, dengan dinding hitam dan langit-langit menjuntai penuh jaring. Tapi di tengah ruangan itu, Bayu berdiri, wajahnya kosong, tubuhnya terikat benang merah dari kepala hingga kaki. Di sekelilingnya, sosok-sosok hitam berdiri kaku tanpa wajah. Sari mendekat, mencoba memanggil, tapi ia ingat larangan, tidak boleh menyebut nama asli Bayu. Ia menggigit bibir, lalu memanggil dengan suara hati. Mas, tolong, lihat aku, Mas. Aku istrimu, Mas. Bayu menoleh perlahan. Tatapannya sayu, seolah tak mengenali. Tiba-tiba dari kegelapan ruangan, muncul satu sosok. Seorang perempuan tua dengan rambut mencuntai panjang. Matanya merah menyala, dan kulit yang menggantung seperti sisa-sisa luka lama. Di tangannya, tergenggam sisir kayu tua yang meneteskan darah. Sari mengenali wajah itu. Ia pernah datang dalam mimpi-mimpinya. Mbok Prapti. Perempuan itu menyeringai, lalu melangkah ke arah Bayu dan mengusap kepalanya, seperti memelihara hewan. Dulu kakekmu menghina aku, sekarang aku peluk cucunya. Jiwanya manis, lembut, cocok untuk dipelihara. Sari menahan nafas, ingin menangis, tapi ia ingat, jangan menangis. Sekali air mata jatuh, semuanya akan tamat. Ia menatap Bayu, lalu berjalan perlahan, mencoba menyentuh benang merah yang melilit suaminya. Saat tangannya menyentuh benang itu, Mbok Prapti meraung keras, "Jangan sentuh milikku!" Sari menarik benang itu kuat-kuat. Bayu menggeliat, tubuhnya berguncang. Benang itu seperti hidup, menggigit tangan Sari dengan energi panas menyengat. Tapi ia tak melepaskan. Dengan kekuatan yang muncul entah dari mana, Sari menyayat benang itu dengan pisau kecil yang diberikan dukun Sembur sebelum ritual. Saat benang itu putus, jeritan Mbok Prapti menggelegar dan tubuhnya berubah menjadi asap hitam pekat, melesat dan lenyap dalam kegelapan. Sari jatuh tersungkur, nafasnya habis, pandangannya gelap kembali. Ia terbangun dalam bilik bambu, tubuhnya basah oleh keringat. Dukun Sembur menatapnya dengan sorot lega. Kowe wes berhasil. Jiret Sukmone wes ditugel, sudah diputus. Di sisi lain, di rumah, Bayu bangun keesokan harinya dengan mata jernih. Tatapannya lembut,
seperti Bayu yang dulu. Sari menatap wajah suaminya dengan air mata haru, tapi ia tak menangis malam, dan karena itulah ia menang hari ini. Selesai. Demikianlah sebuah kisah di YouTube channel Wen Anthony. Semoga terhibur. Mohon maaf kalau ada salah kata. Sampai jumpa di kisah lainnya. Wassalamualaikum.